Enggak. Kalau dia juga bisa angkat telepon, dia telepon Pak Hilmi. Pak Hilmi, saya punya proposal bagus nih. Kita bisa nggak, walaupun ini oil gas dengan coklat nggak ada hubungannya, tapi kira-kira 5 tahun untungnya sekian. Jadi orang yang memanfaatkan network. Oke. Nah, misalnya boleh kita kembali sebentar. Nah, jadi ini kira-kira beberapa hal yang kalau bisa adaptor kita capai selama kita di dalam. Nah, kenapa saya tulis begini? Kadang-kadang juga sebagai peneliti karena asik dengan colok ininya dulu. Komputasi. Lalu sebetulnya supaya mengarah ke yang tadi, ini juga perlu. Pak, ini dulu atau itu dulu? Sampai kepada poin bahwa kita masing-masing perlu bikin kurikulum kehidupan sendiri. Kalau di sini kurikulum S2, S3 kan sudah jelas. Tahun pertama ngapain sampai tahun keempat misalnya. Tapi setelah lulus, kita nggak punya kurikulum. Menurut saya ini seperti kurikulum diri sendiri. Jadi ada self-directed learner, self-directed researcher, ini self-directed human being kan dia diatur sendiri. Tapi waktu saya dulu sekolah nggak ada yang bilangin begini kepada saya. Waktu itu saya sekolah, maunya lekas lulus, biar lekas pulang. Maunya dapat gelar itu, diploma itu. Diploma itu ya udah dapat kan kita taruh, ya juga nggak ada. Mau maju juga malu gitu kan. Tapi ini dibawa bersama diri kita kemanapun kita berada. Waktu Anda masuk ruangan gitu, oh ya saya Dr. Dedi. Waktu bilang Dr. Dedi, lalu misalnya pakai PowerPoint gitu, oh ini sensor. Semua yang ada di sini itu kelihatan di ucapannya, di bahan yang dia sampaikan. Oh ya, oke, Pak Dedi sih. Gile. Gitu kira-kira. Tambahin dong. Nah, saya kalau profesional gimana? Ya, kalau misalnya menjadi profesional, kenapa nggak mengejar certification jadi professional engineer? Saya ingat dua teman saya, contohnya dua-duanya ini geologi. Karena saya lulus dari Colorado School of Mines, jadi berhubungan dengan geologi banyak. Ganteng. Dua-duanya piawai, ilmunya hebat, wah saya kagum lah. Orangnya juga oke gitu. Jadi kalau bekas kamu kan di Jakarta ada apa ya, di Indonesia apa berita? Oh ini lumpur Lucy, lumpur Sidoarjo. Wah dia bener-bener kota dia emang bidang dia geologi. Tapi dari cara dia bicara, wah dia mah, oh tahu dia. Kayaknya kalau kita kirim dia beres tuh gitu. Walaupun belum tentu. Kayaknya. Tapi ya. Dua orang itu, satu tetap di Amerika, sekarang beristrikan orang Indonesia, satu di Kanada. Udah keliling dunia. Jadi setiap kita liburan summer, saya jalan-jalan sama istri, sama anak, dia kerja Texas, Arkansas, mana karena saya dapat beasiswa, dia harus cari uang sendiri. Yang saya lihat adalah orang yang di tempat dia mengalami proses seperti itu jadinya hebat. Yang satu lagi sekarang di Jakarta, dia itu ternyata jadi konsultan pemerintah untuk Lucy, lumpur Sidoarjo. Orang juga begitu, kalau ada ketemu dia juga, kan ada kan namanya Andal Bahtiar, geologi ITB. Kalau ketemu, oh temennya, itu temennya bapak gitu. Sorry Pak, temennya di sini. Tapi temen kan sama Andal kan? Gimana tuh musuh? Saudara dulu Pak, bukan teman lagi, pernah macam-macam. Yang diambil saya nyebut namanya ya Pak ya. Tapi nggak ada satu kok. Jadi saya membayangkan kalau semua orang, kan semua ya, kita seperti itu, Indonesia oke. Harusnya oke. Tapi memang untuk sampai ke sana ya harus tempat gitu. Tok. Oke, nah jadi sekali lagi sama juga ada hal-hal dalam lintasan ini yang mungkin sebaiknya dikerjakan untuk mencapai tadi. Tapi lalu saya kasih ada 1, 2, 3. Satu itu kalau misalnya kenapa nggak punya rencana masuk ke perusahaan lalu pindah?
Zaman sekarang perusahaan bangkrut sangat umum. Zaman dulu di Jepang perusahaan itu orang sangat setia dengan perusahaan. Sekarang udah nggak begitu. Karena sama-sama, kalau untung kita sama-sama, kalau nggak untung kita pisah, ya kan? Bisa nggak kita sebetulnya saya langsung aja coba. Saya membayangkan bahwa misalnya salah seorang di antara kita lulus dari TU Delft, lalu tidak pulang ke Indonesia. Lalu karena dia aneh, dia melihat kayak begini, dia mengerjakan ini. Aneh itu positif maksudnya, outlier, bukan jelek ya. Lalu dia melakukan hal ini, dia cari semua ini. Dan karena saya pulang ke Indonesia, saya ketemu dengan yang bersangkutan 15 tahun ke depan. Dan 15 tahun ke depan, teman saya, ya, salah seorang di antara Anda, sudah punya ini semua. Gitu. Dan pada tahun 15 tahun setelah sekarang kan jadi tambah 9 berapa? 24. Tahun 2024, saya yakin Indonesia sudah berubah. Dan saya nggak tahu seperti apa. Tetapi orang-orang yang punya kualifikasi seperti ini akan bukan hanya survive, dia akan ngangkat orang di sekelilingnya. Jadi sebetulnya hipotesisnya atau usulannya adalah, apakah ada yang berani mencari semua ini, tidak langsung pulang ke Indonesia, but someday jika mau, kalau dia mau ya, kan kalau udah hebat biasanya udah malas pulang. Kalau dia pulang, dan Indonesia akan grateful, akan senang dengan orang-orang seperti ini. Tapi orang-orang seperti ini memang luar biasa gitu. Jadi dia memang, ya susah lah. Ini kan ngomong ideal ya. Oke, silahkan, boleh terus Pak. Nah, jadi itu yang saya bilang, bahwa tahun 2005 ada successful science and technology companies. Isinya adalah orang-orang yang tadi, yaitu yang mudah-mudahan kita-kita. Saya nggak tahu apa, kan perusahaan macam-macam ya, ada multinational company, ada saya nggak tahu lah itu kategorinya benar apa enggak. Ada small medium enterprise. Saya membayangkan perusahaan kecil 10-15 orang, 20 orang. Jadi konsultan. Dan kalau misalnya ini titik nol gitu, kalau kita pisah, setiap orang kan dengan lintasan karirnya masing-masing. Tapi pada sewaktu-waktu dengan situasi dan kondisi yang tepat, lalu telepon-teleponan misalnya. Gimana sekarang? Yuk kita kongsi yuk misalnya. Nggak harus sama Theo Delft sih, sama teman dari Wageningen, gitu. Teman dari Australia, orang teman kita di Indonesia, harus begitu. Someday. Nah, tapi ya tadi kita untuk bisa mencapai segala macam itu, kita memang harus mencari TG, LNG yang sebetulnya rutenya tidak tradisional. Jadi isunya mungkin kita perlu self evaluation, tapi tadi saya lihat bahwa whatever the result, siapapun di ruang ini, saya yakin dari hati yang jujur mampu. Tinggal mau apa enggak. Nah, kalau diri saya udah agak tuaan, saya punya excuse lah. Biasa kan anak muda harusnya lebih, dan beda kita kayak seperempat abad. Nah ini yang diisi. Dan kalau boleh saya share sedikit, karena saya dosen, saya sering bilang kepada mahasiswa saya bahwa kalau bisa Anda mengambil kualifikasi pendidikan yang setinggi mungkin, seawal mungkin. Jadi kalau waktu produktif kita dari sini sampai sini, yang ambil S3-nya Pak Dudi ya, boleh ya saya usulkan, jangan di sini tapi di sini. Gimana kata Pak Dudi? Jadi ya itu nggak ada hubungan kita di sini. Tetapi sesuatu yang mesti tarik ke sini, karena nanti kalau kita naik kualifikasi, maka ya logikanya kan lalu kita bekerja the rest of our life sampai kita pensiun dengan kualifikasi di atas. Dan sekarang adalah saatnya untuk itu karena Anda di sini gitu. Lalu Theo Delft Connection ini sangat praktis. Kalau memang mau melakukan hal ini, misalnya Anda mau kerja, pengen dapat mencuri ilmu misalnya di apa ya?